Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Ketemu lagi di channel Ada Edukasi dalam kondisi yang insya Allah sehat. Di session sharing edukatif atau informasi tentang disabilitas, harapan saya ini bisa menjadi salah satu opsi referensi wawasan agar kita bisa menciptakan sebuah lingkungan masyarakat yang terukur, aksesibel untuk semua orang, termasuk disabilitas dan lebih spesifik lagi disabilitas netra. Di session video ini kita akan menceritakan bagaimana disabilitas netra itu melakukan sebuah kegiatan menjemput rezeki atau usaha jualan, dan bagaimana masyarakat bisa mendukung dengan komposisi yang tepat. Kemarin ada yang tanya ya, bagaimana ketika kita membeli dagangan tunanetra dan apa saja yang bisa dilakukan oleh tunanetra dalam hal ini kolaborasi atau bekerja. Disabilitas sebenarnya saya sering cerita sama dengan orang non disabilitas dalam artian secara pola pikir, mungkin juga secara latar belakang pendidikan itu sangat beragam ya, variatif lah gitu. Ada yang sampai S3, ada yang sampai S2, ada yang kuliah sampai S1, ada juga yang hanya SMP, SMK, hanya juga yang mengikuti pendidikan non formal seperti kelas kejuruan atau fisioterapi yang berbasis non formal ya, atau pendidikan yang spesifik, misalnya fisioterapi masas ya, terapi masas, terapi akupuntur, bekam dan lain sebagainya. Jadi sangat beragam, makanya bisa dilakukan sebuah komunikasi jika masyarakat ingin mengetahui lebih dalam apa sih yang bisa dilakukan oleh tunanetra. Dan salah satunya adalah melalui channel ini kita akan sharing, bercerita, sehingga teman-teman bisa nanti mencari referensinya sendiri atau menanyakan langsung sendiri. Nah, kemarin tadi yang tanya seperti itu ya, bagaimana yang bisa dilakukan untuk membantu tunanetra dengan tepat. Satu, jika masyarakat atau anggaplah ini teman-teman ya, saya bilang kalau teman-teman ini berarti masyarakat, kalau saya itu berarti teman-teman disabilitas netra. Jadi teman-teman bisa melakukan sebuah semacam ini ya, semacam komunikasi, semacam mencari tahu dengan step by step apa saja yang bisa dilakukan tunanetra, cari melalui jaringan internet. Kemudian jika punya tetangga atau punya keluarga atau siapapun yang kira-kira disabilitas netra, teman-teman bisa tanya, ajak komunikasi apa yang bisa dia lakukan gitu. Karena saya sendiri jujur jarang ya menemukan
orang-orang, dan saya juga sering mendapatkan semacam informasi gitu dari teman-teman disabilitas netra di jaringan saya, oh belum pernah kita ditanya sama masyarakat, eee, "Mas Hadi bisa melakukan apa? Mas Hadi bisa jualan online, caranya bagaimana? Atau Mas Hadi apakah bisa melakukan sistem dropshipper? Bagaimana Mas Hadi bisa melakukan teknik digital marketing, copywriting, dan lain sebagainya?" Itu belum pernah tanya. Yang sering ditanyakan adalah, "Mas Hadi sudah makan belum?" Itu pertanyaan yang konyol menurut saya, dan itu membuat saya terus terang jarang melakukan interaksi dengan masyarakat, dalam tanda kutip menghindari obrolan-obrolan yang nggak penting, atau sengaja-sengaja gitu nongkrong ngumpul, yang pada akhirnya itu malah membuat saya heran. Sebenarnya saya memang sekurus itu ya, sesusah itu ya untuk makan. Padahal dalam otak ini selalu berpikir bagaimana kita bisa ikhtiar, bisa membayar seluruh tanggungan, yang biaya hidup, biaya keluarga, banyak yang kita pikirkan, bukan hanya sekedar sudah makan atau belum. Maka yang harus kita tanyakan adalah komunikasi lah. Komunikasi, ajak ngobrol, kemudian jangan sekali-kali memberikan pertanyaan yang membuat orang jadi males. Ya, jadi males. Kenapa? Ya, sudah makan atau belum itu kan pertanyaan untuk anak-anak kecil. Ya, kalau sama orang-orang dewasa atau orang-orang yang setara, yang mempunyai kapasitas sama, ya kita harus tanya secara wajar, tanya kabar, ya tanya usahanya, itu lebih penting. Kemudian yang kedua, setelah komunikasi, ajaklah uh, teman-teman untuk ke saya, ke tunanetra itu, ajak ngobrol dengan spesifik, dengan terarah. Misalnya teman-teman punya usaha online shop dan pengen merekrut tunanetra untuk sebagai admin customer service, CS, online ataupun offline, dan misalnya sebagai tim digital marketingnya, ya coba tanya, kira-kira bisa nggak menggunakan media sosial Facebook, menggunakan media sosial Instagram, dan lain sebagainya. Nah, tanya di situ, maka jika teman-teman mendapatkan jawaban bisa, coba kita praktek langsung. Bagaimana sih tunanetra itu menggunakan handphonenya, menggunakan komputernya untuk melakukan sebuah konsep digital marketing atau apa-apa yang teman-teman butuhkan. Nah, ini tahapan selanjutnya, lebih spesifik, lebih terarah. Nah, yang ketiga adalah bagaimana jika kita menemukan disabilitas netra sedang berjualan, baik itu jualan online, kita tahu story WhatsApp-nya, dia jualan online. Bagaimana kita mau membantu dia? Apakah harus kita kasih uang saja, atau kita kasih makanan saja, atau kita belanja, beli produknya? Nanti kalau produknya nggak terkirim atau produknya malah nggak sampai, bagaimana? Nah, ini yang sering saya temukan. Yang pertama, pastikan dulu kebutuhannya teman-teman, niatnya teman-teman. Apakah mau membantu atau hanya ingin sekedar kasihan? Ya, karena begini, saya jualan produk-produk yang saya taruh di website Hadi Edukasi, atau teman-teman disabilitas netra yang lain yang ditaruh di uh, katalognya, itu bukan berjalan sendiri, artinya bukan mengirim barangnya sendiri, bukan produknya juga mungkin, ya ada sih yang produksi sendiri, tapi setidaknya mereka kolaborasi lah, mereka rekrut karyawan. Artinya ya seluruh kegiatan yang berbasis teknis, yang bersifat
mengantarkan barang, itu nggak mungkin dilakukan oleh teman-teman disabilitas netra. Mungkin mereka kolaborasi dan pasti ya, itu mereka kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain seperti ekspedisi. Jadi dalam hal ini ya jika barangnya nanti sampai atau enggak, ya teman-teman tanya barangnya bagaimana, uangnya apakah nanti bisa ditransfer atau bisa bayar di tempat COD, guys. Nah, seperti itu. Nah, ini poin ketiga ya. Poin 3 ini dan termasuk ini juga poin terakhir bagaimana teman-teman bisa membantu disabilitas netra dengan tepat, dengan terukur dan sekaligus memberdayakan. Ingat, tunanetra itu akan lebih senang jika teman-teman berdayakan, jika teman-teman berikan ruang untuk bekerja, menjemput rezeki, produk-produknya dibeli, itu lebih senang ketimbang teman-teman memberikan makanan atau memberikan uang hari ini dan kemudian enggak memberikan sebuah ruang untuk berdaya. Uang bisa saja habis, tapi kalau teman-teman membeli produknya, memberi pekerjaan, saya kira itu malah bisa panjang, sekaligus juga kalau istilah guru saya memberikan pancing untuk mencari ikan lebih baik daripada kita ngasih ikannya langsung. Ya, itu mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Dan harapan saya kita bisa menciptakan lingkungan yang benar-benar aksesibel untuk kita semua. Terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.